Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar agan semua? Semoga selalu baik, serta dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Suatu saat aku kesulitan untuk menambah narasumber, maka kuputuskan untuk melaksanakan micro teaching. Pertimbanganku adalah bahwa ini murah, efektif dan luas, mengingat teman-temanku sebagian mereka bekerja sebagai dosen. Maka kemudian kurancang paparan ini, untuk mengingatkan kembali bagaimana si paparan yang menarik dan pesan karakter berbasis wawasan kebangsaan, khususnya adalah JSN 45 jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 mudah diterima para peserta. Tetapi makanan apa, micro teaching, itu sebenarnya, micro teaching adalah suatu tindakan atau kegiatan latihan belajar mengajar pembelajaran, dalam situasi laboratorium. Pengertian micro teaching atau pengajaran mikro adalah sebuah metode pelatihan mengajar yang dilakukan dalam skala kecil dan terbatas. Tujuannya adalah untuk melatih dan mengasah keterampilan dasar mengajar calon guru atau bahkan guru yang sudah berpengalaman, sebelum mereka menghadapi situasi mengajar yang sebenarnya di kelas yang lebih besar dan kompleks. Biasanya, micro teaching melibatkan tahapan-tahapan berikut. Tahapan-tahapan ini sebenarnya mirip dengan tahapan PDCA, Plan, Do, Check dan Action, siklus perbaikan berlanjutnya Opa Deming. Hanya istilahnya agak beda sedikit, coba kita bandingkan dengan punya micro teaching yang menggunakan siklus tahapan. 1. Perencanaan. Calon guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang sangat detail, fokus pada keterampilan mengajar tertentu. 2. Pengajaran. Calon guru mengajar di depan kelompok kecil, siswa, biasanya teman sebaya atau dosen, dengan durasi singkat dan materi terbatas. Sesi ini sering direkam video, audio. 3. Kritik atau observasi dan umpan balik. Pemangku hajat dan teman sejawat mengamati, mencatat, dan kemudian memberikan umpan balik konstruktif berdasarkan pengamatan. Rekaman sesi juga ditinjau bersama, termasuk di dalamnya ada refleksi, yaitu momen calon guru merenungkan dan menganalisis kinerja mengajarnya sendiri berdasarkan umpan balik yang diterima. 4. Perencanaan ulang. Perbaikan rencana awal berdasarkan hasil observasi, kritik atau umpan balik teman sejawat dan hasil refleksi sendiri. 5. Pengajaran ulang atau reteaching atau latihan lanjut, berdasarkan refleksi dan umpan balik, calon guru bisa mengulang sesi dengan perbaikan. Kemudian tahap 6. Kritik atau observasi dan umpan balik lagi dan seterusnya. Secara sederhana, micro teaching adalah laboratorium bagi calon guru untuk berlatih dan menyempurnakan keterampilan mengajar mereka dalam kondisi yang disederhanakan, sehingga mereka lebih siap dan kompeten menghadapi tantangan mengajar yang sesungguhnya. Hasil dari micro teaching ini akan membuat peserta didik atau pelatihan menjadi bergairah dalam menerima materi kita, termasuk diantaranya nggak cepat bosan. Seperti dalam sidang DPR-nya Taiwan ini, mereka sebenarnya sih bukan bosan tetapi sedang refleksi, tetapi yang berikut ini. Si Mr. Bean ini benar-benar bosan. Untuk menghindari hal ini di dalam kelas atau dalam ruang seminar, maka perlu kita ingat kembali. Apakah pemilihan teori pedagogi atau andragogi sudah tepat dengan para peserta kita? Apakah kita sudah mengemas dalam pembelajaran aktif, sehingga materi kita akan diingat lebih lama? Kalau itu berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan, apakah kita telah menggunakan prinsip-prinsip pendidikan karakter secara benar dan konsisten? Apakah kita juga mengenali ekspresi belajar atau submodulasi para peserta kita? Agar penyampaian materi lebih berhasil, apakah kita telah mempraktekkan NLP, Neuro Linguistic Programming, atau NAC, Neuro Associative Conditioning, dan lain-lainnya? Mari kita ingat kembali apa itu binatang andragogi. Andragogi atau teori pembelajaran orang dewasa,
Teori ini diantaranya disampaikan oleh Opa Malcolm Shepard dari Amerika sono. Dia berharap dengan teori ini pembelajaran akan menjadi lebih berhasil. Dibilang bahwa ada 4 prinsip penting, yaitu: pertama, temukan alasan mengapa peserta mau belajar. Kedua, orang dewasa itu senangnya langsung berbuat, walaupun sering salah. Ketiga, orang dewasa itu senangannya memecahkan masalah. Dan yang keempat, mereka ini akan belajar sebaik mungkin bila hasilnya dapat digunakan langsung dalam kehidupan mereka. Kalau keempat prinsip tadi digunakan, insya Allah kemampuan orang dewasa dalam kinerja sehari-harinya akan meningkat. Terus bagaimana dengan pendidikan karakter? Komponen karakter. Thomas Likona menggambarkan pendidikan karakter seperti membangun rumah, ada pondasi, dinding, dan atap. 3 komponennya adalah: 1. Pengetahuan moral knowing, tahu mana yang benar dan salah. 2. Perasaan moral feeling, punya dorongan emosional untuk berbuat baik. 3. Tindakan moral action, benar-benar melakukan kebaikan itu. Pendidikan karakter bukan hanya menghafal nilai, tapi mengetahui, merasakan, dan melakukan yang benar. Selain itu, perlu juga pembelajaran aktif. Piramida pembelajaran, battle mind, mengingatkan kita bahwa cara kita belajar menentukan seberapa banyak yang kita ingat. Ceramah menghasilkan retensi paling rendah, sekitar 5%. Diskusi dan praktik langsung jauh lebih tinggi. Dan mengajar orang lain menghasilkan retensi paling tinggi, hingga 90%. Meskipun persentasenya tidak absolut, prinsipnya jelas. Semakin aktif seseorang dalam proses belajar, semakin kuat hasilnya. Pembelajaran aktif juga disampaikan oleh Opa Mel Silberman. Beliau mengatakan, "Apa yang kudengar, aku lupa. Apa yang kulihat, aku ingat. Apa yang kukerjakan, aku mengerti." Pembelajaran aktif adalah ketika peserta berbuat, berinteraksi, berefleksi, maka guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi fasilitator yang menyalakan rasa ingin tahu. Tujuan akhirnya, bukan hanya tahu apa yang diajarkan saja sih, tapi mengalami proses belajar itu sendiri. Kalau begitu kita perlu tahu apa itu lupa, ya kan? Mengapa kita lupa? Hermann Ebbinghaus memperkenalkan forgetting curve, kurva pelupaan. Tanpa pengulangan, sebagian besar informasi hilang hanya dalam beberapa hari. Kurvanya menurun tajam di awal, lalu melandai. Namun, dengan pengulangan terjadwal dan aktivitas belajar aktif, kurva ini bisa dilambatkan bahkan di balik arah. Semakin sering kita meninjau, semakin lama pengetahuan akan tersimpan. Terus bagaimana mengatasi lupa? Cara mengatasi lupa. Ayo, sambil kita lihat kurva revisitnya Ebbinghaus ya kan? Lakukan pengulangan, review berkala, dan praktek mengingat. Pengulangan tidak harus banyak loh, tapi terencana dalam jarak waktu tertentu. Itulah sebabnya latihan, micro-teaching, efektif, karena mengulang keterampilan sambil memperbaiki diri. Jadi kita perlu berupaya untuk menghambat lupa, pembelajaran tak harus kaku loh, ada banyak cara untuk membuatnya hidup. Dengan memanfaatkan jenis-jenis permainan, mulai dari ice breaking, think per share, quiz and share peer, 1 minute paper, hingga 2 column method. Tujuannya sama, membuat peserta aktif berpikir, berdiskusi, dan mengalami langsung makna dari materi yang diajarkan. Belajar tidak lagi hanya duduk dan mendengarkan, tapi bergerak, berinteraksi, dan berkreasi. Ternyata manusia belajar menggunakan 3 jalur utama ini. Banyak dari apa yang kita lihat, teks, gambar, warna. Auditory 33%, kita memahami melalui bahasa dan nada suara. Kinestetik 30%, kita belajar dengan bergerak dan menyentuh. Guru yang cerdas akan memadukan ketiganya agar semua tipe peserta merasa terlibat dan nyaman.
Agar peserta nyaman, maka kita perlu tahulah frekuensi otak manusianya Opa Hans Berger. Frekuensi otak manusia, Hans Berger. Hans Berger menemukan bahwa otak memancarkan gelombang listrik, delta, theta, alpha, beta, dan gamma. Gelombang alpha dan theta adalah kondisi terbaik untuk belajar, saat pikiran tenang, terbuka, dan kreatif. Jadi, jangan paksa peserta belajar dalam kondisi tegang. Ciptakan suasana rileks, penuh rasa ingin tahu, dan nyaman. Disitulah pembelajaran menjadi optimal. Matrik ini bertajuk, relevansi dan keterlibatan, yang dijelaskan dalam visualisasi 4 kuadran sebagai berikut. Kuadran 1, menyenangkan, tidak masuk fun, not meaningful. Karakteristiknya adalah, pembelajaran terasa sangat menyenangkan, seru, penuh tawa, atau banyak aktivitas yang menghibur. Namun, inti dari materi pelajaran tidak benar-benar terserap atau tidak terhubung dengan tujuan belajar yang sebenarnya. Kuadran 2, membosankan, tidak masuk boring and not meaningful. Karakteristiknya adalah, ini adalah kuadran terburuk dalam pembelajaran. Materi disajikan dengan cara yang tidak menarik dan membosankan, ditambah lagi dengan tidak adanya pemahaman atau relevansi yang jelas bagi siswa. Siswa merasa jenuh, tidak termotivasi, dan tidak mendapatkan apa-apa dari sesi pembelajaran. Kuadran 3, membosankan, masuk boring, but meaningful. Karakteristiknya adalah, materi disampaikan dengan cara yang cenderung monoton, kurang interaktif, atau kering. Siswa mungkin merasa bosan, tidak termotivasi, atau pasif. Namun, entah karena metode pengajarannya yang sangat terstruktur, pengulangan yang masif, atau keuletan siswa sendiri, materi tersebut pada akhirnya tetap masuk dan dipahami. Kuadran 4, menyenangkan, masuk fun and meaningful. Karakteristiknya adalah, ini adalah kuadran ideal dalam pembelajaran. Materi disajikan dengan cara yang menarik, interaktif, dan memotivasi, sehingga siswa merasa senang dan terlibat. Yang paling penting, konsep-konsep pelajaran benar-benar dipahami, diingat, dan dapat diterapkan. Tentu kita akan berupaya masuk ke kuadran 4 agar pembelajaran lebih berhasil tohgan. Kata bijak Steve Jobs. Steve Jobs pernah berkata, "People who know what they are talking about don't need PowerPoint." Pesannya jelas, jangan biarkan PowerPoint menggantikan pemahaman dan penghayatan kita. Slide hanyalah alat bantu, bukan pusat perhatian. Yang paling penting adalah koneksi antara pembicara dan pendengar. Demikianlah ceritaku tentang pembelajaran mikro yang sebenarnya sudah kusajikan berulang kali, namun kali ini lebih lengkap. Menyadari bahwa karyaku ini jauh dari sempurna, seperti juga tidak ada gajah yang retak gadingnya, maka saya mohon maaf atas semua hilaf dan kekurangan saya. Kuakhiri dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Merdeka, 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 dan terima kasih.